28 kg sabu. Kami ajak Anda langsung menuju ke Baris Krim Polri. Peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia, dan ini kerjasama yang sudah kesekian kalinya dan tentunya akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Saya persilakan kepada Pak Direktur Tipit Narkoba untuk menyampaikan secara langsung penindakan yang dilaksanakan di wilayah Aceh, Riau, dan Bali. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim yang saya hormati. Izin kami untuk menyampaikan rilis masalah pengungkapan kasus hasil kerjasama antara Dit 4 Baris Krim Polri, jajaran Bea Cukai dan dari jajaran Lapas, serta dari Direktur Tindak Pidana Polda Aceh, Riau, dan Bali. Adapun yang TKP pertama itu ada TKP sebanyak 448 kg sabu. Ini diamankan di Aceh Utara, ya, dengan tersangka ada 2 orang. Ini adalah sebagai penyimpan barang sabu di dalam hutan. Ini informasi dari rekan-rekan dan kita semua untuk mencari. Akhirnya tepat di Aceh Utara kita amankan 2 tersangka dan 348 paket sabu. Total beratnya adalah 348 kg. Modusnya adalah memasukkan barang narkotika dari Malaysia melalui jalur laut. Di offernya adalah di daerah sungai, dekat daerah Aceh Utara. Di situ ada hutan dan ditaruh di hutan. Ya. Adapun kronologis yang kedua adalah pengungkapan sabu sebanyak 80 kg dengan ekstasi sebanyak 22.932 butir itu berada di wilayah Riau. Sama juga barang ini adalah berasal dari Malaysia yang kita dapat di daerah Dumai, hasil kerjasama juga antara Dir 4, Polda Riau, Bea Cukai, dan dari Kalapas. Ya, ini adalah semua joint, bukan kerja sendiri tapi joint investigasi. Yang mengamankan tersangka bernama H dengan barang bukti 80 kg sabu dan ekstasi sebanyak 22.193 butir. Untuk kasus ketiga, ini diamankan di Bali. Ya, di Bali sebanyak 140.000 butir ekstasi. Ya, dengan tersangka sebanyak 2 orang. Tersangka sebanyak 10 orang bernama T, Y, I, U, J, P, R, I, D, dan ID. Barang buktinya adalah 40.000. Modus operandi barang ini dikirim dari Belanda melalui jalur darat dan kita melakukan counter delivery sampai ke Bali. Jadi barang ini sampai di Bandara Suta dan counter delivery sampai di wilayah Bali karena pemilik atau pembelinya adalah di daerah Bali. Demikian untuk rilis masalah 3 kasus tersebut. Terima kasih, Jenderal. Baik rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ekspos daripada pengungkapan 3 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Riau, dan Bali. Saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa ekspos yang dilaksanakan pada sore hari ini itu, saya persilakan, Mbak. Bismillah. Pak, tadi disebutkan pengungkapan 3 kasus ini kerjasama Bea Cukai dan PAS. Tapi belum disampaikan tadi peran dan PAS-nya apa? Apakah ada di antara semua tersangka ini pelakunya narapidana atau gimana? Terus yang kedua, boleh pertanyaan yang lain, Pak? Terkait update dari soal narkopolitik yang Bapak sempat sampaikan sampai saat ini seperti apa perkembangannya, update-nya, pemetaan yang dilakukan, sudah adakah indikasi-indikasi itu terbukti apa tidak? Itu aja, terima kasih. Baik, untuk informasi kita tetap dari Bea Cukai dan juga dari tidak pelaku dari Lapas, ya. Dalam arti kita join untuk memberikan informasi. Kita nggak perlu bisa buka di sini secara gamblang untuk tersebut, ya. Tapi kita berkat bantuan dari Dijen PAS dan Bea Cukai kita bisa mengerjakan ini, ya.
Narkopolitik. Untuk narko politik sampai sekarang kita terpantau terus dan kita masih belum ada terindikasi untuk ada hal tersebut. Tapi tetap kita pantau untuk hal tersebut sampai menjelang pemilu. Terima kasih, Pak. Jadi saya ingin menambahkan bahwa peredaran narkotika ini tidak pernah terlepas dari peran daripada teman-teman kita yang ada di Dirjen Pas di dalam membantu sharing informasi adanya pelaku-pelaku yang sekarang ini sedang berada di lapas. Mereka tidak menutup kemungkinan itu memiliki jaringan di luar dan mereka mengendalikan peredaran narkotika itu dari dalam lapas. Ini suatu hal yang luar biasa dilaksanakan oleh jajaran Dirjen Pas di dalam mendukung penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika seluruh Indonesia. Di mana informasi ini bisa diberikan langsung kepada Polri, bisa diberikan kepada Bea Cukai atau bersama-sama kita bahas informasi tersebut untuk ditindaklanjuti bersama. Bila ada menyangkut personel atau narapidana yang ada di lapas, maka dengan cepat beliau akan membantu untuk memfasilitasi tindakan kepolisian bersama Bea Cukai yang ada di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang sampai saat ini kita masih terus melakukan kegiatan pemantauan dan pemetaan terhadap peredaran narkotika. Memang sebenarnya barang ini nggak ada karena berbahaya, tapi pasarnya cukup lumayan di Indonesia. Bisa digunakan untuk apa saja, bukan hanya untuk politik, tapi bisa juga untuk kejahatan-kejahatan lain termasuk kejahatan terorisme. Oleh karena itu jajaran Direktorat 4 tentunya bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di Bea Cukai, kemudian dari Dirjen Pas dan dari Kejaksaan Agung untuk terus memonitor potensi-potensi yang bisa digunakan dari hasil peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini oleh para pelakunya. Namun kita tidak akan mungkin bisa ungkap ya. Kita masih terus petakan dan monitor, mudah-mudahan apa yang sinyalemen yang disampaikan oleh jajaran Direktorat beberapa waktu yang lalu ini tidak terjadi. Saya rasa itu tambahan. Terima kasih. Mungkin Pak Dirjen juga sambil. Di Sumut, kemudian Kepala KPU di Suta dan juga teman-teman di Kanwil Bea Cukai di Bali yang tadi disampaikan oleh Pak Kabar Skrim. Ini tentunya koordinasi bersama, even di internal kami dan juga bersama Polri dan juga sama BNN dan Dirjen Pas. Tadi ditanyakan tahun lalu kerjasama kami dengan APH melakukan tegahan mencapai 6,5 ton. Sebelumnya 2021 sekitar 5 ton dan sampai saat ini di bulan Juni ini paling tidak sekitar 2,6 ton sudah bisa kita tegah bersama dengan kepolisian, dengan BNN, dengan PAS bersama. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk yang jaringan sama adalah antara Aceh dengan Riau karena barang-barangnya masuk dari Malaysia dan dia menggunakan jaringan sama. Makanya kita setelah Riau bisa nangkap pembangun ke Aceh. Ya. Untuk masalah yang di Sulawesi Selatan itu tetap kita dalami terus, ya kita lihat terus ya. Tetap kita akan pantau-pantau semua, ya bukan cuma semua masyarakat yang kira-kira menggunakan barang-barang narkotika ini. Sekian, terima kasih. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan pada sore ini. Baik, untuk pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 9 tentang narkotika. Ya, ancaman hukumannya adalah pidana mati. Subsidiar pasal 111 ayat 2 junto 132 ayat 2 Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Adapun jiwa yang telah diselamatkan dari semua barang bukti yang sudah diamankan sebanyak 2.320.932 jiwa. Kita selamatkan dengan barang bukti yang telah kita amankan. Baik.
Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan dengan rilis bersama ini sebagai bentuk komitmen kita untuk terus bergandengan tangan di dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan ini bisa menyasar kemana saja. Karena tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bisa melalui jalur darat, laut maupun udara, dan ini pergeserannya bisa sangat cepat. Dan modus para pelaku juga selalu mengadaptasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh APH di lapangan. Jadi peran daripada rekan-rekan sekalian di memberikan informasi kepada masyarakat, ini terutama ini Bali ini agak rawan ini kalau dengan adanya peredaran ekstasi yang cukup besar. Mohon kepada Pak Direktur 4 untuk betul-betul melakukan langkah-langkah pencegahan agar masyarakat yang belum menjadi pecandu tidak menjadi tertular karena itu. Terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kabaris Polri beserta Direktur Tindak Pidana Narkoba Polri yang telah melaksanakan siaran pers pengungkapan tindak pidana narkotika, dan selanjutnya kami mohon berkenan untuk melaksanakan foto bersama dengan barang bukti yang telah dihamparkan.